Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun, pengurus Masjid Sentra Timur, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Sentra Timur, Bapak Haji Budi, Bapak Haji Sanusi, Pak Ahmad Yani dan semua jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah Allah bahagiakan kita dengan kenikmatan menjalankan ibadah di subuh ini. Salat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kajian halaqah subuh di masjid hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan karunia, hidayahnya, rahmatnya, maghfirah, hidayah dan berkahnya untuk kita semua. Amin. Salawat dan iring salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah syukurillah, setelah beberapa bulan yang lalu harusnya saya juga ngisi di sini, tapi karena belum pernah ke arah sini, jadi kelewat, masuk tolnya jalannya lewat, masuknya ke atas, tahu-tahu sampainya di Kerawang. Itu beberapa bulan yang lalu ya. Alhamdulillah hari ini melalui wasilah sahabat saya Bang Yani bisa sampai ke lokasi tepat waktu. Jam berapa tadi? 3:30 sudah sampai. Alhamdulillah. Hari ini kita membahas tentang hakikat hidup. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita tahu tentang hidup ini untuk apa, tujuan hidup untuk apa, visi-misi hidup, pedoman hidup, dan akhirnya kita bisa menikmati hidup yang sementara di dunia ini, diberikan kebahagiaan oleh Allah, dan nanti kekal selama-lamanya bahagia di akhirat dalam ridhonya dan dalam surganya. Terbaru dengan kita suratul Fatihah, kita bermohon kepada Allah semoga Allah membukakan mata hati kita untuk menerima hidayah, rahmat, maghfirah, inayah, berkahnya untuk kita semua, meraih ilmu yang manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Sentra Timur rahimakumullah, hakikat hidup. Yang pertama, hidup itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah itu
maknanya luas. Semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu pun bisa bernilai ibadah kalau memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, semua yang dilakukan karena Allah. Yang kedua, semua yang dilakukan sesuai aturan Allah. Yang ketiga, semua yang dilakukan tujuannya mencari ridho Allah. 3 persyaratan ini terpenuhi, maka itu disebut ibadah. Ya Pak. Ya, semua apapun yang dilakukan niatnya karena Allah, sesuai aturan Allah, mencari ridho Allah, ibadah. Kita bekerja menjemput rezeki, niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridho Allah, ibadah. Kita berumah tangga, berkeluarga, niatnya karena Allah, sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridho Allah, ibadah. Ya, semua yang kita lakukan, banyak perbuatan baik yang kita lakukan itu bernilai ibadah kalau memenuhi persyaratan 3 tadi. Makanya pentingnya kita luruskan niat dalam setiap apa yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu bergantung dengan niat. Yang kita lakukan itu tergantung dengan niatnya. Mungkin sebuah cerita kecil yang menarik kita pahami. Kalau seseorang niatnya karena Allah, ya, pasti akan meraih apa yang dia niatkan itu, baik di dunia ataupun yang di akhirat. Pasti memuaskan dirinya. Tetapi kalau niatnya sudah bukan karena Allah, siap-siaplah kecewa. Ceritanya mungkin ya kita sebut aja Umar. Nah, Umar ini seorang petani. Dia ingin bersilaturahim ke kiainya, ke gurunya. Tabarukan lah istilahnya. Namanya ke kiai, ke guru, ya, ingin mendapatkan keberkahan. Ia membawa oleh-oleh. Karena dia petani, dia membawa hasil pertaniannya. Kita anggaplah singkong begitu ya. Dia bawa singkong ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Umar? Silaturahim, tabarukan. Itu bawa apa ente? Ini sekedar oleh-oleh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Pak Kiai, untuk keluarga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Umar. Lalu dibawalah itu singkong ke dapur. Lalu Pak Kiai sampaikan kepada istrinya, Bu, ini Umar tumben ke rumah kita. Katanya silaturahim tabarukan. Dia bawa singkong. Di rumah ada apa? Rasa-rasanya nggak pantas kalau dia bawa oleh-oleh, kita nggak ngasih apa-apa. Ini Pak Kiai, Pak, ada duren di rumah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Umar. Ada duren, ada ini beberapa buah. Oke lah, ini kita kasihlah Umar. Alhamdulillah Umar dapat duren. Dia pulang. Singkat cerita, dalam perjalanan ketemu temennya, Budi lah kita anggap ya. Mudah-mudahan namanya nggak sama dengan yang sini ya. Budi nanya, ente dari mana Umar? Kok bawa duren? Alhamdulillah, ini saya datang ke rumah Kiai tabarukan. Nggak tahu saya ke rumah Kiai ini ngasih saya duren. Alhamdulillah dapat rezeki. Lah kok bisa begitu? Saya juga nggak paham ini. Saya sih ikhlas karena Allah, ingin tabarukan, mendapatkan keberkahan. Ke guru saya bawa singkong. Ternyata Kiai ini ngasih duren. Alhamdulillah. Wah, ini Budi otaknya bisnis, pikirannya melayang.
Si Umar ngasih singkong dapat duren, apalagi nanti kalau saya berikan sesuatu yang lebih dari itu, pasti dong dapatnya juga lebih. Otaknya bisnis, otaknya dunia, pikirannya dunia. Lalu akhirnya dia ke pasar, belilah dia seekor kambing. Ya, lalu datang ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Bu Budi? Silaturahim. Itu kamu bos bawa kambing, ada apa? Mudah-mudahan bermanfaat buat Pak Kiai dan keluarga. Ya udah, silakan duduk. Kambing dibawa ke dapur, ketemu istrinya. Bu, ini tiba-tiba tumben-tumbenan Budi ke rumah kita. Katanya sih ingin silaturahim, dia bawa kambing. Di rumah ada apa? Ya nggak ada apa-apa Pak Kiai. Cuma tadi ya si Umar bawa singkong. Ya udahlah, itu kita kasih ke Budi. Mudah-mudahan bermanfaat buat dia, buat keluarganya. Singkong dikasih ke Budi. Allah, apa dari kisah yang menarik ini? Kalau sudah karena Allah, Allah berikan yang lebih daripada yang dia duga-duga. Tapi kalau sudah karena dunia, hitungannya dunia, siap-siaplah kecewa. Umar karena Allah tabarukan, ingin dapat keberkahan dari guru. Dia memang petani, bawa singkong, pulang bawa durian. Si Budi otaknya bisnis, dunia, hitung-hitungan. Dia bawa, inginnya tuh menurut dia dugaannya kalau ngasih singkong dapat durian, kalau ngasih kambing dapat sapi gitu ya, kerbau atau onta lah kira-kira begitu. Ternyata dia hanya dapat singkong. Gara-gara apa? Gara-gara niatnya tidak benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, banyak pekerjaan dunia bernilai ibadah karena bagusnya niat. Banyak pekerjaan ibadah salah niat, di hadapan Allah nol besar, tidak bernilai. Contoh kita misalnya berinfak, bersedekah, tapi niatnya karena ingin disebut dermawan, ingin disebut orang yang baik begitu kan. Atau hitung-hitungan, kita berinfak untuk masjid, untuk anak yatim, hitung-hitungannya dunia. Karena hitung-hitungannya dunia, itu pekerjaan bagus, infak, sedekah, nilainya di hadapan Allah adalah besar. Kita sholat karena mertua, karena orang tua, karena teman, karena guru. Akhirnya sholatnya pun tidak bernilai. Bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka, neraka wel untuk orang yang sholatnya lalai, sholatnya ria, sholatnya karena makhluk, karena manusia, karena guru, karena teman, karena mertua. Tumben-tumbenan mertua datang ke rumah pengen nginep, lalu disuruh kita jadi imam. Kita belum pernah jadi imam, tapi karena disuruh mertua terpaksa kita jadi imam. Biasanya kalau sholat itu surahnya langganan, yang paling ringkas, yang paling cepat, kulhu dengan CS-nya inna atau inna. Ada mertua jadi imam malu baca kulhu. Nah, akhirnya dia baca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Karena mertua di belakang, ria sholatnya, itu Al-Kafirun gak selesai setengah jam. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wah, setengah jam gak selesai. Mertua di belakang kesel yang jadi makmum. Akhirnya lakum dinukum waladdallin. Dari awal lagi sholatnya. Ini sholatnya ria tuh, gak ada nilainya di hadapan Allah. Kita haji, luar biasa kan? Ya, berat untuk melaksanakan ibadah haji, biaya yang besar, menunggu antrian yang lama. Kalau di Depok sekarang sudah 30 tahun, di Jakarta juga hampir sama kan antriannya. Kalau yang reguler, ya kan antrian lama, biaya besar, pekerjaan berat.
Tapi kalau niatnya hajinya karena gelar, nggak ada dinilai di hadapan Allah. Nggak disebut haji, bu haji, ngambek dia. Nah, hati-hati ini. Jadi banyak pekerjaan akhirat tidak bernilai di hadapan Allah karena salahnya niat. Tapi banyak pekerjaan dunia bernilai di hadapan Allah karena benarnya niat. Kita menjemput rezeki, mencari nafkah, niatnya karena Allah. Pergi gelap, pulang gelap, banting tulang, tulang dibanting-banting. Karena memang tukang daging, ya kan? Tapi itu bernilai akhirat, bernilai pahala kalau karena Allah. Pekerjaan dunia bernilai akhirat. Makanya dalam sebuah hadis yang panjang diceritakan ada 3 penghuni neraka yang protes kepada Allah. Kenapa? Karena di dunia ini amalnya bagus, tapi dia ada di neraka. Nah, ini patut renungan bagi kita semua ini. Yang pertama, orang yang protes ini, ya Allah ya Rabb, kenapa saya di neraka? Padahal waktu di dunia saya ini ahli ibadah, saya ini ngajarin ngaji, bahkan alim, hafiz Quran, ngajarin ngaji kepada orang-orang. Orang-orang jadi tahu tentang yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Banyak orang-orang bodoh jadi pintar dengan ilmu yang saya berikan. Tapi kenapa saya di neraka? Apa kata Allah dalam hadis itu? Kazabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut alim, ingin disebut fuqaha, ingin disebut hafiz, bukan karenaku. Tempatmu di sini di neraka. Yang kedua, ada lagi yang protes. Ya Allah ya Rabb, waktu di dunia zakat saya tunaikan, infak, sedekah, wakaf, nyantunin yatim, janda-janda tua saya santuni, janda-janda muda. Nah itu Bapak. Pokoknya luar biasa lah. Ya, amaliyah harta yang saya berikan waktu di dunia. Kenapa saya di neraka? Saya protes dong. Apa kata Allah? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Semua yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut dermawan. Tempatmu di neraka bukan di surga. Yang ketiga protes, lebih hebat lagi pekerjaannya. Apa dia? Membela agama Allah. Ya Allah ya Rabb, kenapa saya di neraka? Waktu di dunia saya pertaruhkan harta saya, diri saya sepertaruhkan, nyawa satu-satu sepertaruhkan, membela agamamu ya Allah, jihad fisabilillah, perang melawan Israel misalnya. Tapi kenapa saya di neraka? Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut pahlawan. 3 amal hebat tapi di neraka. Kenapa? Salah niat. Karena nggak benar niatnya. Itulah pentingnya innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dengan niat. Sehebat apapun amalia kita, kalau niatnya tidak benar, nggak dinilai di hadapan Allah. Bukan masuk surga tapi masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Karena itulah jadikan setiap helaan napas detak jantung kita, luruskan niat. Ya, apapun yang kita lakukan sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridho Allah, maka itu bernilai ibadah. Inilah ya, hidup itu adalah ibadah. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, hakikat hidup adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu kita diuji oleh Allah. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, agar Allah uji siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya, bukan yang terbaik ilmunya, bukan yang terbagus fisiknya, bukan yang terbanyak hartanya, bukan yang tertinggi jabatannya, tapi yang terbaik amalnya. Kita diuji oleh Allah. Ujian itu macam-macam.
Pertama, ujian berupa perintah Allah. Semua perintah Allah itu ujian bagi kita. Ya, salat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umroh, zikir, doa, kurban, semua perintah Allah ujian. Mampukah kita lulus dari ujian perintah Allah? Dan ujian yang paling berat dialami oleh Nabi Ibrahim. Ujiannya bukan hanya sekedar infak sedekah, bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah. Perintahnya amat sangat berat. Apa itu? Menyembelih putra yang telah lama diingin-inginkannya. Enggak lama enggak punya anak, pengen punya anak sudah meningkat remaja, disuruh Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ini perintah yang luar biasa beratnya. Ya, falamma balagha qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu fanzur ma jatara qala ti'al matumar satijiduni insyaallahu minas sabirin. Ini nih perintah yang amat sangat berat kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Hajar ibunya. Makanya setan dengan berbagai cara agar penyembelihan Nabi Ismail tidak terjadi, digodalah mulai dari anaknya, ya, kemudian ibunya, kemudian ayahnya, digoda dengan berbagai cara. Ente ini masih lama, masih muda, masa mau disembelih? Ada-ada aja itu perintah. Apa kata Nabi Ismail? Ya, laknatullah alaih, dia lempar itu. Lempar ya dengan batu. Iblis laknatullah alaih. Bismillah Allahu Akbar, dilempar. Kemudian kepada ibunya digoda. Ibu yang melahirkan, yang mulai dari mengandung berat, melahirkan, menyusui, ketika sudah mencapai usia yang balik, kok kenapa mau-maunya anak ibu disembelih? Perintah ini ada-ada aja, ini perintah. Kata iblis, apa kata Siti Hajar? Laknatullah alaihim, laknat. Bismillah Allahu Akbar, dilempar. Kemudian ke Nabi Ibrahim juga begitu. Ya, Bismillah Allahu Akbar, dilempar. Itulah yang dilakukan oleh jamaah haji kan? Ya kan? Ya, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Nah, itu. Tapi luar biasa, semuanya lulus dari ujian perintah Allah. Ujiannya lulus. Makanya kita diuji oleh Allah. Lulus gak kita dalam melaksanakan perintah Allah nih? Ya, perintah Allah kita laksanakan istiqomah atau belum? Ikhlas atau belum? Sabar atau belum? Ujian. Ujiannya nanti dinilai oleh Allah ketika dihisab, di mizan, sampai kita masuk surga dan neraka. Yang kedua, hidup adalah ujian berupa larangan Allah. Ada orang yang lulus dari larangan Allah, dari perintah Allah, tapi belum tentu lulus dari larangan Allah. Yang paling berat dialami oleh siapa? Nabi Yusuf. Kenal Pak Nabi Yusuf? Kenal? Di mana kenalannya? Nabi Yusuf luar biasa ujiannya. Diuji berduaan di kamar. Wanita bangsawan cantik luar biasa. Pakaiannya transparan. Berduaan, gak ada yang lain. Pintu sudah ditutup, gak ada, hanya berdua. Digoda Allah. Nabi Yusuf suka dengan Julaiha. Julaiha pun suka dengan Nabi Yusuf. Sama-sama suka. Tapi ini letter S ya, stop, ini larangan. Perabotannya sudah ada ya. Dia pengen masih, wah, ya, namanya manusia. Tapi karena ini larangan Allah, Nabi Yusuf bisa lulus dari ujian larangan Allah. Tidak mudah tergoda oleh wanita cantik, bangsawan, luar biasa kayanya, tapi tidak mudah tergoda. Coba kalau Ustaz, berapa ini? Kalau menghadapi yang lain mungkin masih kuat, tapi menghadapi perempuan, aduh, berat juga kan? Inilah ujian dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita diuji untuk meninggalkan larangan Allah.
Lulus nggak? Kan makanya jangan heran ada orang sholatnya rajin, maksiatnya rajin. Ada nggak Pak? Ada nggak? Sholat dia tapi juga korupsi. Sholat dia tapi juga ya zalim sama orang. Dia puasa tapi juga suka gosip sama orang lain, memfitnah orang. Nah, jadi antara perintah belum tentu dia lulus dari larangan. Makanya pentingnya kita ujian yang paling berat ini selama di dunia ini kita diuji oleh Allah untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah, baik yang haram, yang makruh, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ujian berupa nikmat. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu ujian bagi kita. Lulus atau tidaknya, bersyukur atau kufur. Nabi Sulaiman Allah berikan nikmat yang luar biasa. Kekuasaan, kekayaan, jabatan, ilmu, bahkan bisa bicara dengan binatang. Tapi Nabi Sulaiman bisa lulus dari nikmat. Rabbi auzi'ni an asqura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Itu Nabi Sulaiman. Banyak orang lulus dari perintah, lulus dari ujian larangan, tapi belum tentu lulus dari nikmat. Banyak harta dia lupa diri. Akhirnya dia melakukan yang mubazir, larangan Allah, uangnya tidak bermanfaat untuk umat. Ya kan? Nikmat-nikmat Allah itu ujian bagi kita. Lulus atau tidaknya dilihat kita bersyukur atau kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di zaman Nabi Musa sama dengan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang kaya, ada yang miskin. Pernah suatu kejadian, ya, ada orang miskin curhat kepada Nabi Allah Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya mau curhat dong. Curhat apa? Begini Nabi Allah Musa, engkau ini kan Nabi, pasti dong dekat dengan Allah. Oh iya, memang ada apa? Saya ini hidup saya melarat, susah, miskin. Kadang makan, kadang tidak. Pakaian pun ya seperti ini keadaannya. Rumah kadang banjir, kadang bocor, kepanasan dan sebagainya. Saya bosan jadi orang miskin. Padahal saya rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir. Engkau kan dekat dengan Allah. Gimana solusinya supaya jadi orang kaya? Nabi Allah Musa memberikan solusi begini Pak. Kalau pengen jadi orang kaya gampang. Bersyukurlah engkau kepada Allah. Allah akan memberikan nikmat. Allah akan tambahkan nikmat. Bapak jadi orang kaya. Orang ini malah ngambek, nggak puas dengan jawaban Nabi Allah Musa. Hai ya Nabi Allah Musa, ada-ada aja ente nyuruh saya bersyukur. Saya itu hidupnya susah, melarat, gimana saya bersyukur? Ngambek, dia pulang, nggak puas dengan jawaban Nabi Allah Musa. Kemudian ada lagi yang aneh ini, orang kaya mengadukan masalahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Begini Nabi Allah Musa, saya ini kaya, apapun saya inginkan mudah, harta berlimpah. Tapi lama-lama jenuh juga saya jadi orang kaya. Ada di sini jamaah yang bosan jadi orang kaya? Ada. Nabi Allah Musa, umat ada yang bosan jadi orang kaya. Pengen sekali-kali kayak orang-orang jadi orang miskin gitu ya. Jenuh, bosan jadi orang kaya saya. Gimana supaya jadi orang miskin? Apa jawaban Nabi Allah Musa? Ada-ada aja antum ini pengen jadi orang miskin. Begini aja. Kalau antum pengen jadi orang miskin gampang. Ingkari nikmat Allah, jangan bersyukur kepada Allah, kamu pasti jadi orang miskin. Dia marah nih orang kaya tadi, tapi marahnya bagus. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya ingkar nikmat Allah? Bagaimana saya tidak bersyukur nikmat Allah? Allah berikan nikmat yang begitu banyaknya tidak terhitung. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara. Nikmat
jantung, ginjal, paru-paru, usus, nikmat kemaluan, nikmat tangan, nikmat kaki, seluruh tubuh ini nikmat. Ya kan? Nikmat hidung, alhamdulillah hidung saya 2 dan dua-duanya ke bawah. Bayangkan kalau duanya kalau ke atas. Musim hujan seperti ini berabe. Ya. Ya, nikmat mata, alhamdulillah. Nikmat telinga saya, alhamdulillah. Dua-duanya kanan dan kiri. Bayangkan kalau misalnya yang kanan di atas, yang kiri ada di bawah, repot saya nanti handphone. Mata juga, kalau bayangkan kalau mata yang satu depannya atau belakang, kacamata nggak laku, ya kan? Alhamdulillah, nikmat itu kalau dihitung-hitung, wa in ta'udu nikmatullah la tu. Saya sulit menjadi orang yang mengingkari nikmat Allah. Singkat cerita apa yang terjadi? Orang miskin tadi tambah miskin, tambah melarat karena nggak pernah bersyukur. Orang kaya tadi semakin berlimpah hartanya, semakin berkah hidupnya karena selalu bersyukur kepada Allah. Jelas Al-Qur'annya Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat. Bersyukur lagi, tambah lagi. Bersyukur lagi, tambah lagi. Bersyukur punya istri 1, tambah lagi. Istrinya solehah, istrinya semakin baik. Begitu maksudnya bang. Alhamdulillah. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Jadi nikmat itu adalah ujian bagi kita. Kemudian hidup ini adalah ujian. Ujian berupa musibah. Musibah yang dialami ini adalah ujian bagi kita. Lulus atau tidaknya menyikapi musibah, sabar atau mengeluh. Yang paling berat dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub Allah coba dengan luar biasa, cobaan yang amat sangat dahsyat. Dulunya Nabi Ayub kaya, jatuh miskin. Dulunya keluarganya kumpul, ada semua, ada istri, anak-anaknya. Anak-anaknya istri meninggalkannya karena dia miskin. Dulunya dia sehat jasmaninya, sekarang sakit-sakitnya pun luar biasa. Tinggal hanya tulang dan kulitnya saja. Susah hidupnya, miskin melarat, keluarganya meninggalkannya. Tapi luar biasanya Nabi Ayub, gak mampu setan pun menggodanya. Yub, ente itu diberikan musibah bertubi-tubi. Udahlah, jangan kamu sembah Allah. Allah tuh nyusahin kamu, kata iblis. Laknatullah alaih. Laknat atasmu, hai iblis, laknatullah. Justru saya bisa menikmati dekatnya dengan Allah ketika saya susah. Saya semakin dekat dengan Allah ketika saya miskin. Saya dekat dengan Allah ketika saya sakit. Itulah puncaknya sabar adalah syukur. Kalau orang tertimpa musibah sabar emang harus. Tapi orang tertimpa musibah syukur itu luar biasa. Tingkatan imannya sudah luar biasa. Itu yang dia alami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Musibah-musibah yang terjadi ujian bagi kita. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155 sampai 157. Berikanlah kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah. Dia berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan hidayah, rahmat, salawat kepadanya. Allahu Akbar. Hebatnya. Bahkan orang yang sabar pahalanya melebihi orang yang berinfak, orang yang sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Kita berinfak pahalanya 700 kali lipat. Tapi sabar pahalanya apa? Al-Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabarlah Allah berikan pahala unlimited. Pahala tidak ada hitungannya. Saking besar pahala orang yang sabar, pahalanya pun bukan 27, bukan 700 tapi unlimited.
pahala sabar itu luar biasa. Nah, ujian yang sekarang berat dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini ujian yang berat nih sekarang. Ya kan? Bertubi-tubi Zionis Israel ngebom, ya kan? Menangkap, membunuh, yang dibunuh, dibom ini sudah sekarang yang wafat syahid lebih dari 16.000 orang. 70% anak-anak. Teringat dengan kisahnya Nabi Musa, Fir'aun. Fir'aun itu saking zolimnya, apa dia? Ultimatum. Semua ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki bunuh. Itu kan ya. Jahiliyah. Ya, anak perempuan itu adalah anak yang aib. Semua anak yang lahir, ibu yang melahirkan anak perempuan kubur hidup-hidup. Sekarang Israel membunuh semua laki perempuan dibunuh. Nah, ini kan genosid yang terjadi kan, dipertontonkan kepada kita. Nah, inilah musibah yang bencana, kebiadaban yang luar biasa dialami, ujian yang maha berat dialami oleh saudara-saudara kita. Semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan Allah berikan jalan keluar. Dan insya Allah kita yakin, insya Allah Palestina akan merdeka suatu saat. Nah, itu ujian hidup adalah ujian. Jadi selama kita hidup, selama kita itu diuji. Jadi kalau kita tidak ingin dapat ujian, ya jangan hidup. Sama seperti anak-anak kita yang sekolah, semakin meningkat tingkatan sekolahnya, maka semakin meningkat tingkatan ujiannya. Tidak mungkin guru SD memberikan soal ujian untuk SMP. Tidak mungkin guru SMP memberikan soal ujian untuk SMA. Begitu pula seorang dosen perguruan tinggi tidak mungkin memberikan soal ujian untuk anak SD. Apa maknanya? Ujian itu sesuai tingkatannya. Ujian yang paling berat dialami oleh para nabi, kemudian para sahabat, para tabiin, para tabiin kita, para ulama, dan baru kita nih, iman kita itu digantung dengan ujian yang dialami. Ya kan? Lulus atau tidaknya tergantung kita menyelesaikan ujian-ujian kita. Ada yang ujian tadi perintah, ujian larangan, ujian nikmat, ujian musibah. Nah, inilah selama kita hidup ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua kita lulus dari ujian yang sesaat di dunia ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, semuanya. Ya Rahman, Ya Rahim. Bismillah. Ya Rahman, Ya Rahim. Yang ketiga, hakikat hidup. Hidup adalah sementara. Selama kita hidup di dunia ini sementara, Pak. Kekal abadi itu bukan di sini, tempatnya di akhirat. Ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita semua akan menghadapi kematian, karena sangat singkat hidup ini. Karena itulah orang yang beriman menjadikan hidup yang sementara di dunia ini menjadi berarti untuk selama-lamanya. Dia ingin tidak mau terjebak oleh keenakan sesaat di dunia ini, karena hidupnya nanti di akhirat. Coba bayangkan sekarang orang yang ada di alam barzah, di alam kubur sedang ngapain, Pak? Misalnya nih, kita mati ya, umur kita misalnya tahun 2030 misalnya.
Ya kan ya? Misalnya kiamat tahun 10.000, berarti di alam barzah kita ngapain tuh? Nah, itulah kecerdasan orang beriman. Aqyasul ummati zikrul maut wa asadus dan lam. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Karena dia tahu persis hidup ini sementara, nanti di akhirat selama-lamanya. Dia olah yang sementara ini menjadi berarti. Maka lakukan setiap aktivitas menjadi bernilai di hadapan Allah. Menjadi orang yang cerdas, lakukan ibadah-ibadah cerdas. Kita wafat tapi amaliyah pahala itu mengalir kepada kita, yang disebut dengan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Tuh, lakukan ibadah perintah Allah yang bernilai selama nanti kita di alam barzah, di alam kubur, terus mengalir pahalanya. Apa itu? Itu ya yang disebut dengan sedekah jariyah, wakaf. Ya, ini amal cerdas nih Pak, yang sering kita lupakan. Jadi harta itu kan ada 3. Harta yang kita makan jadi kotoran. Harta yang kita simpan jadi rebutan ahli waris keluarga kita. Harta kita sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Itulah yang terus ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, pesantren, masjid, musola, ya kan, jalanan, rumah sakit, Quran, semua yang mengalir pahalanya itulah yang harus kita lakukan ketika kita dihidup. Karena kita yakin hidup ini sementara, kita akan hidup nanti panjang tanpa akhir. Ya, nih yang ketiga, hidup sementara. Kita olah yang sementara menjadi berarti panjang tanpa akhir. Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia wafat terputus amalnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa beramal lagi, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa baca Quran lagi, tidak bisa ke masjid lagi. Tapi ada pahala yang mengalir terus walaupun kita telah wafat. Pertama, apa? Sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu manfaat, ilmu yang kita ajarkan? Kita nggak mampu, kan kita punya handphone, ada media sosial, kita share aja itu. Manfaatkan handphone yang kita miliki, media sosial yang kita punyai untuk dakwah. Kita wafat terus bernilai itu. Makanya ada 2 Pak. Ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Amal jariyah pahala yang mengalir terus, itu media sosial. Dosa jariyah pun mengalir terus dosanya, siksaannya. Apa contohnya dosa jariyah? Media sosial isinya menghujat. Media sosial dia manfaatkan untuk porno aksi, pornografi dan sebagainya. Ya, buka aurat, umbar aurat, melakukan perzinahan. Bayangkan tuh, kan nggak bisa itu. Ini ada kejadian nyata. Ada seorang ibu bermimpi anaknya sudah meninggal dunia, disiksa di alam kubur. Dia minta tolong kepada ibunya, ibu tolong saya disiksa. Kenapa nak? Itu media sosial yang saya miliki. Dulu pernah berzina sama si ini, pernah mencium, lalu divideoin. Videonya ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram. Tolong bu, itu dihilangkan. Ya kan? Nah kan ibunya nggak tahu paspornya kan, nggak tahu itunya untuk menghilangkannya. Nah itulah hati-hati. Artinya dosa jari itu benar nyata terjadi Pak. Hati-hati menggunakan media sosial. Itulah, jangan sampai terjebak karena melakukan
sesuatu dosa, akhirnya mengalir dosanya, kita disiksa. Nauzubillah. Yang paling penting amal cerdas adalah bagaimana amal jatuh mengalir. Lalu yang terakhir, waladun sholihan ula, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Investasi abadi akhirat adalah anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang mendoakan kita. Mudah-mudahan kita diberikan karunia anak-anak yang soleh. Allah miswab. Ya, waktu suruh sudah ya, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan interaktif silakan sebelum kita tutup dengan doa. Kalau ada, kalau tidak kita langsung tutup dengan doa. Wallah.